Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 77, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-16. Perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama, terambil dari Mazmur 77, ayat yang kedua dan ayat yang ke-14. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Keluar dari Kegelapan. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, saya tidak mengetahui persis keadaan menyedihkan apa yang mencengkram Asaf, penulis Mazmur 77. Tetapi saya pernah mendengar, bahkan mengucapkan ratapan seperti yang diucapkannya. Selama belasan tahun, sejak saya kehilangan putri saya, banyak orang yang juga pernah kehilangan seseorang yang mereka kasihi telah membagikan kepedihan mereka kepada saya. Mereka pernah berseru nyaring kepada Allah, mengulurkan tangan, tanda putus asa, mengerang dan lemah lesu setiap kali mengingat Allah karena keadaan yang menyedihkan. Begitu terbeban sehingga kehilangan kata-kata. Sangat takut Allah menolak mereka, mengingkari janji dan merenggut kasih setianya. Namun Asaf mengalami titik balik di ayat 11. Setelah ia mengingat kembali karya-karya Allah yang luar biasa. Segala pikirannya berbalik untuk tertuju pada kasih Allah. Pada ingatan tentang apa yang telah dilakukannya, pada semua perbuatan Allah yang ajaib di masa lalu, pada penghiburan dari kasih setia dan belas kasihannya, pada segala hal yang membangkitkan ingatan akan keajaiban dan kebesaran Allah, pada kekuatan dan pertolongannya. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, keputusasaan dalam hidup itu memang nyata, dan tidak ada jawaban yang mudah untuk segala keraguan kita.
Namun di tengah kegelapan, ketika kita mengingat kemuliaan, keagungan, kuasa, dan kasih Allah, keputusasaan kita akan mereda sedikit demi sedikit. Seperti Asaf, kita juga dapat mengingat kembali segala karya Allah, terutama berkat keselamatan yang dianugerahkannya melalui Yesus. Dan kita dapat kembali pada keadaan awal kita, bersandar dengan penuh rasa syukur dalam kasih-Nya yang ajaib. Tuhan, kami takkan sanggup memahami kedalaman karakter-Mu atau hikmat dari tindakan-Mu saat masalah menghimpit kami. Tolong kami untuk datang kepadamu dengan mengingat kembali segala kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang mulia. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, ingatlah, mengingat masa lalu dapat membangkitkan harapan bagi masa kini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.